Kembali lagi di Blessing Soccer News. Berita terupdate sudah saya rangkum buat soccer mania semua. Tanpa basa-basi, ini dia informasi pertamanya. Kita mulai berita pagi ini dari kabar pelatih timnas Brazil. Langkah Carlo Ancelotti bersama timnas Brazil makin jelas. Ketua Federasi Samir Kaut menyebut kesepakatan kontrak baru tinggal menunggu detail legal kecil sebelum diteken. Targetnya rampung sebelum pengumuman skuad Piala Dunia pada 18 Mei. Kedua pihak sudah sejalan soal perpanjangan hingga 2030. Ancelotti sendiri merasa nyaman dengan perannya. Bahkan sebelumnya sempat memberi sinyal ingin bertahan lama. Nilai kontraknya dikabarkan menyentuh 10 juta euro per tahun. Selain rumor pelatih Brazil, Ajax pun mulai berburu nahkoda baru. Ajax Amsterdam mulai bergerak diam-diam mencari pelatih baru dan nama Andoni Iraola muncul di permukaan. Pelatih AFC Bournemouth itu kabarnya sudah diajak ngobrol tahap awal seperti dilaporkan The Telegraph via Goal. Situasinya belum jelas sejauh mana. Yang menarik, ini bukan sekedar coba-coba. Ajax tampaknya serius mencari sosok jangka panjang dan Iraola dinilai cocok berkat pendekatannya yang progresif di Premier League. Bicara soal pelatih progresif, Rui Borges justru sudah resmi diperpanjang. Rui Borges akhirnya mengikat masa depannya lebih lama bersama Sporting CP hingga 2028. Keputusan ini bukan sekedar formalitas, tapi sinyal kuat bahwa klub benar-benar menjadikannya pusat proyek jangka panjang. Sejak datang akhir 2024, Borges langsung merapikan tim dan menghadirkan trofi Liga serta Taça de Portugal. Bahkan Sporting dibawanya ke perempat final Liga Champions, pencapaian yang lama tak terulang. Catatan 54 kemenangan dari 81 laga jadi dasar kepercayaan penuh manajemen. Jika Borges menetap di Portugal, Ansu Fati nyaman di Monaco. Menurut laporan Catalunya Radio, Ansu Fati mulai condong menetap di AS Monaco secara permanen. Situasinya sederhana, di FC Barcelona ia sulit mendapat peran jelas, sementara di Monaco menit bermain konsisten. Apakah performa bagus cukup untuk kembali? Faktanya, 10 gol dari 27 laga memberi sinyal kebangkitan, tapi bukan jaminan posisi di skuad lama. Alternatifnya kembali dan bersaing, namun stabilitas tampak lebih rasional. Dengan opsi 11 juta euro, transfer ini terasa logis bagi semua pihak. Dari stabilitas pemain, kita beralih ke pesta promosi Venezia. Venezia akhirnya memastikan peluang ke Serie A usai bermain 2-2 di markas Spezia Calcio. Sempat unggul 2 gol, mereka memang kehilangan keunggulan di akhir laga, tapi hasil itu cukup menjaga jarak 4 poin dari AC Monza. Promosi ini terasa spesial karena langsung bangkit setelah musim lalu turun kasta. Gianluca Busio jadi sosok penting dengan nyaris selalu tampil penuh, sementara Kapten Mikel Svoboda menegaskan tim sudah yakin sejak awal musim mereka punya sesuatu yang berbeda. Venezia akhirnya mengunci tiket ke Serie A, tapi cerita belum selesai di bawahnya. Frosinone Calcio kini memegang kendali perebutan posisi kedua usai menang tipis 1-0 di kandang Juve Stabia. Hasil itu makin terasa penting setelah AC Monza tumbang 2-3 dari Mantova. Menurut klasemen terbaru, selisih 3 poin membuat Frosinone cuma butuh 1 angka lagi untuk promosi. Di sisi lain, papan bawah masih penuh hitung-hitungan jelang laga terakhir. Nasib muncul Frosinone berbanding terbalik dengan duka mendalam Pisa. Laga hidup mati di Serie A berakhir pahit untuk Pisa saat tumbang 1-2 di kandang Lecce. Lamek Banda membuka skor menit ke-58, sempat dibalas Mehdi Leris di menit ke-66, tapi Walid Khedira memastikan kemenangan tuan rumah lewat gol di menit ke-74. Duel ini berjalan ketat, namun Lecce lebih efektif dan menang susah payah di momen krusial. Hasil ini mengunci nasib Pisa terdegradasi ke Serie B dengan 3 laga tersisa. Sebaliknya, Lecce menjauh dari zona merah, sebuah langkah penting dalam misi bertahan di kasta tertinggi. Tak hanya Pisa, kekalahan ini juga menyeret Verona turun kasta. Kemenangan Lecce juga mengantarkan Hellas Verona turun ke Serie B musim depan. Angka yang dimiliki Lecce tidak mungkin lagi dikejar oleh Verona di posisi ke-19. Verona harus rela turun ke Serie B musim depan. Sebuah kenyataan memilukan bagi supporter Verona. Sementara Verona turun kasta setelah bertahan selama 7 musim di Serie A. Terakhir kali mereka main di Serie B terjadi pada 2016-2017 dan saat itu justru finish sebagai runner up. Sebuah kontras tajam dengan akhir pahit kali ini.
Di tengah drama degradasi, Sassuolo justru ingin memagari Nemanja Matic. Sassuolo tampaknya belum selesai dengan peran Nemanja Matic di lini tengah. Menurut laporan jurnalis Nicholas Gira, klub mulai menyusun kontrak baru yang bisa mengikat pemain Serbia itu hingga 2027. Meski sudah 37 tahun, kontribusinya tetap terasa musim ini lewat 30 penampilan, lengkap dengan 1 gol dan 1 assist. Datang pada musim panas 2025, Matic memberi stabilitas di skuad yang kini duduk di posisi ke-10 Serie A dengan 46 poin. Kabar kontrak juga datang dari Napoli lewat kembalinya sang kapten. Kembalinya Giovanni Di Lorenzo jadi kabar penting buat Napoli jelang lawan Como. Setelah 3 bulan menepi karena cedera lutut sejak akhir Januari, sang kapten akhirnya ikut rombongan tim lagi. Menurut laporan tim, peluang main tetap bergantung keputusan Antonio Conte. Sebelum absen, Di Lorenzo tampil 32 kali dengan kontribusi stabil. Di saat krisis cedera mulai mereda, kehadirannya bisa jadi pembeda. Apalagi lini belakang sempat bongkar pasang dalam beberapa pekan terakhir. Berbeda dengan sang kapten, nasib Lukaku di Napoli kian suram. Romelu Lukaku kian jauh dari rencana utama Napoli. Musimnya terpotong cedera, cuma 7 kali tampil dengan menit yang sangat terbatas. Di sisi lain, langkah klub merekrut Rasmus Højlund jadi sinyal perubahan arah di lini depan era Antonio Conte. Menurut laporan yang beredar, Napoli siap melepasnya di angka 20 juta euro. Opsi Serie A belum bergerak, bikin peluang kembali ke Premier League mulai terbuka lagi musim panas nanti. Saat Napoli melepas striker, Roma justru ingin mempermanenkan Daniel Malen. Roma seperti tak berpikir 2 kali soal Daniel Malen. Setelah datang Januari lalu dengan status pinjaman 2 juta euro dari Aston Villa, striker Belanda itu langsung jadi mesin gol. Dalam 16 laga, ia mencetak 12 gol plus 2 assist, termasuk 11 gol di Serie A. Catatan yang bikin dia langsung jadi top skor tim. Bahkan gol debutnya lawan Torino jadi sinyal awal. Laporan menyebut Malen nyaman di Olimpico dan klub siap menebusnya 25 juta euro. Melihat dampaknya yang instan dan konsisten. Meninggalkan mesin gol Roma, kiper Mattia Perin mulai mencari tantangan. Kiper Mattia Perin tampaknya sudah cukup lama menunggu giliran di Juventus. Musim ini, ia cuma turun 13 kali, kebobolan 16 gol, dan mencatat 4 clean sheet. Angka yang sebenarnya tidak buruk untuk pelapis. Tapi menurut laporan Nicholas Gira, Perin ingin lebih dari sekedar jadi opsi kedua. Di usia 33, waktunya terbatas. Dengan kontrak sampai 2027 dan valuasi sekitar 2 juta euro versi Transfermarkt, peluang pindah musim panas nanti terasa cukup masuk akal. Menanggapi kegelisahan Perin, Juventus mulai memantau situasi Alisson Becker. Ketertarikan Juventus ke Alisson Becker mulai terasa serius, meski baru sebatas komunikasi awal dengan agen. Seperti dilaporkan Sky Sport, belum ada negosiasi resmi, tapi arah ceritanya menarik. Liverpool tidak akan menghalangi jika ada tawaran yang datang dianggap layak, padahal kontraknya masih sampai 2027. Di sisi lain, musim ini tak sepenuhnya mulus. Cedera sempat mengganggu ritme, meski ia tetap mencatat 34 laga, 13 clean sheet, dan jadi figur penting sejak 2018. Masih dari pemain Liverpool, Curtis Jones kini masuk radar Inter. Inter Milan belum lepas dari pantauan ke Curtis Jones. Sejak Januari, minat itu tetap dijaga. Apalagi negosiasi kontrak barunya di Liverpool belum bergerak maju. Menurut Fabrizio Romano, pembicaraan sudah mandek berbulan-bulan. Bikin masa depannya mulai dipertanyakan. Inter siap bergerak di musim panas tapi tetap menunggu harga yang masuk akal. Di sisi lain, beberapa klub Premier League juga ikut mengawasi situasi ini. Musim ini, Jones cukup fleksibel, bahkan sempat main di bek kanan dengan catatan 2 assist dari 30 laga. Dari intayan transfer Italia, kita terbang ke kemenangan dramatis Mallorca. Mallorca menang susah payah 1-0 saat bertandang ke Estadi Montilivi dalam melanjutkan La Liga pekan ke-34. Satu-satunya gol dicetak Samu Costa jelang turun minum, cukup untuk memisahkan kedua tim dalam laga yang berjalan ketat. Mallorca sekaligus memutus paceklik kemenangan tandang di momen yang datang tepat waktu. Hasil ini membuat kedua tim sama-sama mengoleksi 38 poin, memperketat persaingan zona bawah. Sambil Mallorca berjuang, Barcelona fokus memutar uang di stadion baru. FC Barcelona mulai melihat proyek renovasi Spotify Camp Nou sebagai sumber napas finansial baru. Pembukaan bertahap tribun ketiga diproyeksikan menyumbang lebih dari 80 juta euro per musim. Data internal klub menyebut, saat kapasitas penuh tembus 105.000 kursi, potensi total bisa mencapai 350 juta euro. Area VIP jadi kunci pemasukan premium, sejalan dengan ambisi besar proyek Espai Barca untuk menstabilkan keuangan klub.
Ambisi finansial Barca tak cukup untuk merayu Julian Alvarez menetap. Atletico Madrid lagi bergerak cepat buat mengamankan masa depan Julian Alvarez. Menurut laporan Mateo Moreto, klub ibu kota Spanyol itu sedang menyiapkan kontrak baru agar sang striker tetap bertahan lebih lama. Situasi juga mendukung Alvarez dan keluarganya sudah nyaman tinggal di Madrid. Tanpa sinyal ingin pindah, Barcelona sebenarnya sudah lama mengincarnya, bahkan menjadikannya target utama musim panas nanti. Tapi sampai sekarang belum ada celah yang benar-benar terbuka. Selain drama Alvarez, Jose Mourinho menepis rumor kembali ke Madrid. Jose Mourinho memilih meredam spekulasi soal kemungkinan kembali ke Real Madrid. Ia menegaskan tak ada komunikasi apapun dari pihak klub, sekaligus memastikan fokusnya masih penuh bersama Benfica dengan kontrak tersisa 1 tahun. Pernyataan ini muncul di tengah laporan yang ramai mengaitkannya dengan kursi pelatih Madrid. Menyusul ketidakjelasan masa depan Alvaro Arbeloa, nama lain seperti Jurgen Klopp dan Massimiliano Allegri juga ikut disebut dalam bursa. Senada dengan Mourinho, pihak Madrid pun resmi mencoret nama Allegri. Nama Massimiliano Allegri sempat masuk radar Real Madrid, bahkan disebut cukup disukai Florentino Perez. Tapi laporan terbaru menyebut arah berubah. Madrid kini mencoret Allegri dari daftar kandidat pelatih baru dan mulai menimbang opsi lain. Rekam jejaknya di Serie A tetap kuat, namun tak lagi dianggap cocok untuk rencana ke depan. Sambil situasi berkembang, Allegri tetap fokus di AC Milan, berusaha mengamankan tiket Liga Champions musim ini. Di tengah teka-teki pelatih, Arda Güler justru jadi idola baru. Arda Güler lagi-lagi bikin Madridista tersenyum. Gelandang muda ini dinobatkan sebagai Player of the Month April di Real Madrid, mengungguli nama besar seperti Vinicius Junior, Jude Bellingham, hingga Federico Valverde menurut voting fans. Momen paling mencolok datang saat lawan Bayern Munchen ketika ia mencetak 2 gol, salah satunya hanya 34 detik sejak kick-off. Di La Liga, kontribusinya tetap rapi, termasuk assist kontra Deportivo Alaves dengan akurasi umpan nyaris sempurna. Pindah ke Inggris, Leeds United sukses membuat Burnley kian terpuruk. Leeds tampil dominan saat menjamu Burnley di Elland Road dalam lanjutan Premier League. Gol Anton Stets di menit ke-23 membuka jalan. Lalu Noah Okafor menit ke-55 dan Dominic Calvert-Lewin menit ke-63 memastikan kemenangan. Burnley sempat membelas lewat Lum Sauna di menit ke-78 setelah gol Lucas Pires lebih dulu dianulir. Hasil ini membawa Leeds menjauh 9 poin dari zona merah, hampir mengunci keselamatan. Buat Burnley, kekalahan ini jadi penegasan pahit setelah degradasi. Meski mencetak gol, Calvert-Lewin punya rekor buruk soal posisi offside. Dominic Calvert-Lewin ternyata memimpin daftar yang jarang dibanggakan, pemain paling sering terjebak offside di Premier League sejak musim 2021-2022. Menurut catatan Liga, striker Everton ini sudah 96 kali kena bendera hakim garis. Angka itu bukan sekedar kesalahan, tapi cerminan gaya mainnya selalu berdiri di batas terakhir pertahanan lawan, siap menyambar ruang sekecil apapun. Resiko besar memang, tapi dari situ juga lahir ancaman konstan. Lepas dari urusan offside, Chelsea sibuk urus perizinan rencana juara. Chelsea lagi berusaha memperpanjang gengsi mereka. Klub London itu mengajukan izin ke Premier League supaya tetap memakai badge juara FIFA Club World Cup musim 2026-2027. Awalnya, status badge ini cuma semusim, tapi seperti dilaporkan The Telegraph, Chelsea ingin memperpanjangnya secara aturan FIFA. Juara memang boleh pakai lambang itu selama masih menyandang status pemegang gelar. Tak hanya soal rencana, Chelsea pun memprioritaskan kontrak Trevoh Chalobah. Chelsea mulai bergerak cepat mengamankan masa depan Trevoh Chalobah. Bek jebolan akademi itu kini masuk prioritas, apalagi kontraknya tinggal 2 tahun lagi. Klub tak mau mengulang situasi pemain yang masuk fase akhir tanpa kepastian. Kabar dari jurnalis Italia Nicolo Schira menyebut negosiasi sudah dibuka. Di tengah ketidakjelasan beberapa bek lain, Chalobah justru tampil stabil. Musim ini ia mencatat 44 laga, jadi salah satu sosok paling konsisten saat tim masih tertahan di papan tengah. Sayangnya, kestabilan tim terganggu kabar sanksi mengejutkan Mykhailo Mudryk. Kasus Mykhailo Mudryk tiba-tiba mencuat setelah Court of Arbitration for Sport mengonfirmasi bandingnya atas larangan 4 tahun. Padahal, menurut laporan BBC, sanksi itu sudah dijatuhkan sejak Januari oleh The Football Association usai tes urin rutin. Menariknya, publik tak tahu apa-apa karena aturan kerahasiaan ketat. Hanya lingkaran kecil, termasuk pihak Chelsea, yang diberi info. Sepak bola Inggris memang memilih menutup proses sampai semua tahap, termasuk banding benar-benar rampung.
Sementara Chelsea dilanda sanksi, Arsenal fokus pada kontrak baru Timber. Arsenal mulai bergerak cepat mengamankan masa depan Jurrien Timber. Laporan Hand of Arsenal menyebut negosiasi kontrak baru berjalan positif, mencerminkan peran pentingnya di tim racikan Mikel Arteta. Di sisi lain, proses pemulihan Timber belum sepenuhnya mulus. Cedera pangkal paha cukup rumit, sehingga klub memilih pendekatan hati-hati, bahkan melibatkan spesialis. Arsenal percaya bek Belanda itu masih punya peluang kembali merebut sebelum musim ini selesai. Bukan hanya Arsenal, Liverpool pun mulai bermanuver mengincar Adam Wharton. Liverpool mulai bergerak lebih awal untuk mengamankan Adam Wharton. Jelang bursa musim panas, gelandang Crystal Palace itu sudah diajak bicara langsung. Seperti diungkap Matteo Moretto, menariknya, Wharton disebut lebih condong tetap di Premier League, situasi yang bikin peluang Liverpool terbuka. Masalahnya, Palace punya posisi tawar kuat karena kontrak masih panjang sampai 2029. Klub London itu kabarnya memasang angka sekitar 80 juta euro. Dengan 46 penampilan dan 7 assist musim ini, performanya memang bikin banyak tim mulai melirik serius. Menutup berita hari ini, Bruno Fernandes kian dekat dengan rekor assist. Performa Bruno Fernandes lagi panas di April. Kapten Manchester United itu baru saja dinobatkan sebagai PFI Fans Player of the Month setelah tampil konsisten di 3 laga, selalu menyumbang assist dan ikut mengantar timnya menaklukkan Chelsea serta Brentford. Catatan assist Bruno kini sudah menyentuh 19 di Liga, tinggal satu lagi untuk menyamai rekor milik Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Data itu menegaskan perannya sebagai motor kreativitas utama musim ini. Itulah tadi rangkuman berita bola terlengkap hari ini. Jangan lupa cek video kita yang lainnya juga. Sampai jumpa besok. Salam Soccer Mania.